بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dan dalam rangka untuk menggali ilmu yang tentunya tema pada pagi hari ini yang kita angkat adalah berkaitan dengan sebagian syubhat atau sebagian kekeliruan dan tuduhan yang dilakukan oleh kalangan orientalis yang kalau dilihat dari sisi definisi, ya saya membuat catatan kecil, dalam bahasa Arab orientalisme adalah al-istisyraq, diambil dari kata syarq, maka ada gharb, barat, kemudian ada syarq, yaitu timur. Ya mungkin dalam bahasa Inggris diambil dari kata orient, dalam arti adalah ketimuran. Yang kemudian ketika dikatakan istisyraq itu adalah orientalisme dan diambil dari kata asyarqu, ya maka artinya adalah timur. Misal dalam ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ya jadi ada kata-kata al-masyriq yaitu timur. Kemudian tentunya kenapa dikatakan timur atau ketimuran? Maka para penulis yang menjelaskan tentang permasalahan orientalisme ini, ketika dikatakan dunia timur, maksudnya adalah al-alam al-islami. Ya maksudnya adalah dunia Islam. Yang kemudian tentunya pelakunya, yaitu pelakunya disebut dengan mustasyrik, atau orientalis. Sehingga kemudian ada salah seorang penulis, dia tinggal di Inggris, bernama Ahmad Ghurab, ya salah satu bukunya yang saya pegang, dalam judul Ru'yah Islamiyah lil Istisyraq. Maka beliau termasuk yang menyatakan kata orientalisme adalah kata yang dilabelkan kepada sebuah studi atau penelitian, ya secara jenjang atau akademik yang dilakukan oleh Barat. Dan yang dimaksud dengan Barat, beliau khususkan lagi adalah kalangan Barat yang kafir. Dan nanti beliau akan menyatakan yang dimaksud dengan al-gharb, al-kuffar, kalangan orientalis adalah mereka yang datang dari kalangan Barat yang kafir dan dikatakan mayoritasnya adalah min ahlil kitab. Ya beliau menyatakan para pelaku orientalisme itu adalah orang-orang kafir yang datang dari kalangan ahli kitab. Ya maka nanti akan kita lihat bagaimana misal di Indonesia dulu, misal kita mengenal ada sosok yang bernama Christian Senuk Horgronje. Walaupun 13 tahun dia tinggal di Mekah, yang kemudian mengganti nama misal dengan nama Abdul Ghaffar, tetapi agama yang sebenarnya dia kan bukan Islam. Maka nanti akan kita temukan di antara karakteristik kalangan orientalis itu adalah at-tadahur bil Islam. Ya di antara salah satu sifat
atau di antara salah satu karakteristik kalangan orientalis itu adalah berpenampilan seperti orang Islam. Dari sisi nama ya diganti dengan nama Abdul Ghaffar, atau nanti walaupun terjadi polemik berkaitan dengan apakah Napoleon Bonaparte itu dia seorang muslim atau bukan, ya, tapi dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Shahin, ya, salah seorang pakar orientalisme, beliau dengan memaparkan data-data yang ada, Napoleon Bonaparte meskipun dia mengatakan atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian meskipun dia memakai sorban, memakai gamis, tetapi data-data yang ada menunjukkan bahwasanya Napoleon Bonaparte hanya sekedar untuk menampilkan bahwasanya dia seorang muslim yang kemudian dengan tujuan untuk menarik simpatik dari penduduk Mesir, terlebih khusus adalah para ulama Azhar. Ya, dan nanti dalam buku yang ditulis oleh Profesor Ali Shahin, bagaimana moncong senjata yang dilakukan oleh prajurit daripada Napoleon Bonaparte ini diarahkan ke Al-Azhar. Ya, dan terjadi serbuan karena para ulama Azhar mengetahui apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte tadi hanya sekedar trik saja. Ya, hanya sekedar trik dalam rangka untuk menarik simpatik kaum muslimin. Nah, maka hadirin sekalian, kemudian yang dijadikan objek penelitiannya, objek kajiannya tentunya tidak lepas dari bidang akidah. Ya, termasuk nanti bagaimana teman dekatnya Christian Senokorogronya yang akan kita singgung pada pagi hari ini, yang bernama Arend Jan Wensing. Ya, dia seorang doktor sastra, dia dari Belanda, yang kemudian ketika Christian Senokorogronya ini mati, nanti silahkan yang punya bukunya. Ya, nanti ada buku yang ditulis oleh Arend Jan Wensing ini adalah Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadithin Nabawi. Ya, jadi ada buku yang mana buku itu orang-orang Islam, ya termasuk saya sendiri, butuh buku itu. Karena ketika kita akan mencari hadis, ya misal hadis yang sudah tidak asing lagi. Misal ketika kita mencari hadis innamal a'malu binniyat, ketika merujuk ke dalam mu'jam yang disusun oleh orang kafir, oleh orang orientalis tadi, kita akan mengetahui hadis itu diriwayatkan oleh siapa saja. Dalam misal diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab apa saja. Ya, misal disebutkan oleh Bukhari 7 kali atau 8 kali hadis itu diulang, dan nanti akan dirinci disebutkan Bukhari dalam kitab ini bab ini nomor sekian. Nah, maka ini hadirin sekalian, juga demikian nanti Arend Jan Wensing menulis buku ya dengan judul Al-Aqidah Al-Islamiyah Nash'atuha wa Tatawwuruhat Tarikhi, yaitu berkaitan dengan akidah Islam ditinjau dari sisi perkembangan dan kemunculan dan perkembangannya, tinjauan secara historis. Nanti akan kita temukan hadirin sekalian tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan oleh seorang orientalis tadi, yang diantaranya menyatakan bahwasanya ajaran Islam itu intinya tidak jelas. Dikatakan mengambil atau mengadopsi dari ajaran kitab perjanjian lama, kemudian dikatakan mengambil dari kitab perjanjian baru, kemudian hadis bukanlah perkataan Nabi, tetapi itu merupakan modifikasi dari para sahabat Nabi, dan seterusnya yang nanti akan kita singgung. Kemudian hadirin sekalian, kalau kita lihat dari sejarah yang ada, maka kajian orientalisme ini atau kalangan orientalis ini tidak lepas dari dua hal. Ya, maka ada istilah orientalisme ini ada kaitannya dengan istimar. Istimar itu penjajahan. Ketika sebuah negeri akan dijajah, maka yang pertama kali diterjunkan adalah kaum orientalisnya dulu. Dipelajari tentang bagaimana budayanya, dipelajari tentang bagaimana agamanya, dipelajari bagaimana beragam hal dari wilayah yang akan dijajah tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat misal dengan sosok Napoleon Bonaparte, demikian juga dengan Christian Senokorogronya, termasuk juga demikian dengan Arend Jan Wensing dan yang lainnya, ternyata kalangan orientalis yang tadi disebutkan oleh penulis bahwasanya mereka adalah terdiri dari kalangan ahli kitab, baik dari kalangan Nasara maupun kalangan Yahudi. Ya, maka nanti akan kita temukan bahwasanya kalangan orientalis ini tidak lepas dari tabsyir. Tabsyir itu penyebaran Injil.
Ya, dan kita tahu bagaimana yang menjajah Indonesia dulu Portugis misal. Portugis membawa agama apa, Pak? Ya, membawa agama Katolik. Ya, Portugis dan Katoliknya, kemudian Belanda dengan Protestannya. Ya, dan bagaimana misal para penulis di Indonesia menyebutkan bagaimana VOC tadi itu, yang kemudian di dalamnya ada para pendeta, di dalamnya ada pastor. Nah, ini hadirin sekalian, maka tidak lepas. Ya, berkaitan dengan Orientalisme ini tidak lepas dari penjajahan, demikian juga tidak lepas dari adanya unsur untuk penginjilan, ya, penyebaran agama, dalam hal ini adalah agama Kristen. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara Orientalisme, kalangan Orientalis, dan demikian mereka adalah terdiri dari kalangan ahli kitab, kita sebenarnya tidak aneh, karena Al-Quran sudah jauh lebih dulu berbicara tentang sebagian daripada sifat mereka. Ya, misal di dalam ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menggambarkan tentang sifat ahli kitab, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluh. Ya, ini berkaitan dengan diantara sifat ahli kitab, baik kalangan Yahudi, demikian juga dengan kalangan Nasara. Mereka yasma'una kalamullah, mereka sudah mendengar, ya, firman Allah, mereka sudah tahu tentang Al-Quran, tetapi kemudian summa yuharrifunahu, kemudian mereka melakukan perubahan, mereka mendistorsi. Misal yang terjadi, yang dilakukan oleh Arendt Wensing ketika dia menyatakan ajaran Islam itu mengambil dari kitab Perjanjian Baru. Ketika seorang sipir penjara bertanya kepada Yesus, yang kemudian dikatakan, ya muallim dullani ala amalin yukhallisuni minan nar. Ya, ketika dikatakan, wahai muallim, wahai guru, tunjukkan kepadaku dengan sebuah amalan yang bisa menyelamatkan aku dari neraka. Nah, maka kata Arendt Wensing, dia mengatakan apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan apa yang ada dalam Sahih Muslim, karena Wensing ini dia doktor dalam masalah sastra, tapi dia khusus menggeluti dunia hadis. Ya, jadi karya dia tentang hadis, karya dia tentang sejarah. Misal tentang hadis dituangkan dalam bukunya tadi, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadits Nabawi. Dalam masalah sejarah dia menuangkan dalam bukunya Miftah Kunuzis Sunnah. Dan orang Islam, ya, terlebih khusus yang menggeluti hadis, butuh akan buku-buku tadi. Nah, maka hadis sekalian, maka Wensing kemudian menyatakan bahwasanya di dalam riwayat Bukhari atau Muslim yang disebutkan ada hadis Nabi, datang seorang Arab Badui. Ya, datang seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ketika dikatakan bahwasanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, tunjukkan kepadaku dengan sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Jadi kalau dilihat, kalau dalam kitab Perjanjian Baru disebutkan, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa membebaskan aku dari neraka. Yang kemudian Wensing mengatakan, ayat yang ada dalam kitab Perjanjian Baru ini itu diadopsi dalam ajaran Islam. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya ajaran Islam itu adalah mengadopsi ajaran Kristen. Yang kemudian yang satu mengatakan amalan yang bisa membebaskan aku dari neraka. Dalam hadis disebutkan amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Sama saja. Ya, karena orang yang terbebas dari neraka otomatis dia akan masuk surga, dan orang yang masuk surga otomatis akan terbebas dari neraka. Hadirin sekalian, kalau ditelusuri, ternyata antara hadis dengan yang ada dalam kitab Perjanjian Baru itu berbeda ujungnya. Ketika dalam hadis, ketika Rasul ditanya, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, maka Nabi mengatakan, hendaknya kamu beribadah kepada Allah wala tusyriku.
Hendaknya kamu beribadah kepada Allah, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah, dan sekali-kali jangan mempersekutukan Allah. Tetapi hadirin sekalian, yang ada dalam kitab Perjanjian Baru kemudian disebutkan dengan kata-kata sembahlah Yesus. Kira-kira sama tidak, Pak? Beda. Islam mengajarkan tauhid, dan inti daripada Islam adalah dinu tauhid. Ya, ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin sekalian, dalam ajaran yang ada dalam kitab Perjanjian Baru tadi, justru ada ajaran dengan unsur untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal barangkali dulu pernah kita tampilkan Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali punya buku khusus bantahan kepada kalangan Kristen, ya kalangan Nasara. Beliau nulis buku dengan judul Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa Bisorihil Injil. Ya, di sini bantahan yang indah bagi orang-orang yang mengklaim, yang menuhankan Isa, dibantah dengan ayat-ayat yang ada dalam Injil. Dan bisa dalam kitab Markus, ya kitab Markus pasal ke-11 ayat 12 dan 13, di situ disebutkan keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Kalau ini redaksi dari kitab Ar-Raddul Jamil. Ya, tapi diartikan dalam buku yang ada. Ya, maka di sini keesokan harinya Yesus, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Kira-kira apa? Apakah Tuhan lapar? Kira-kira yang lapar siapa? Makhluk. Ya, maka jelas di sini Yesus dengan ke-12 muridnya datang, yang meninggalkan Betania, yang kemudian Yesus yang dianggap sebagai Tuhan itu lapar. Yang kemudian dari kejauhan ia melihat pohon ara. Pohon ara itu adalah pohon tin, ya buah tin. Mungkin yang di antara jamaah ya sudah terbiasa makan buah tin, yang kemudian buah tin itu sudah berdaun. Dan ketika Yesus mendekati pohon tadi, ya untuk melihat bisa jadi atau jangan-jangan pohon itu sudah berbuah, ternyata tidak berbuah, yang ada hanya daunnya saja. Karena pada waktu itu bukan musim untuk berbuahnya buah tin. Nah, maka hadirin sekalian, kalau dilihat dari ayat yang ada dalam kitab Markus ini, maka jelas menggambarkan bahwasanya Yesus itu adalah manusia, dan ini yang benar. Ya, sehingga tidak bisa disamakan antara dalil yang ada dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya pintu keselamatan adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sementara pintu keselamatan dalam ajaran Nasara adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini tidak benar. Ya, mereka mendistorsi. Walaupun nanti tuduhan daripada kalangan orientalis menyatakan bahwasanya hadis itu bukanlah perkataan Nabi, akan tetapi hadis itu adalah yang dibuat-buat oleh para sahabat sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Demikian juga hadirin sekalian, di antara sifat kalangan ahli kitab, demikian juga yang ada dalam kalangan orientalis, adalah mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, kalau kita lihat misal, saya tampilkan karya Wensing. Ya, ini orangnya. Jadi secara ringkas, Wensing ini ya dia seorang penganut Katolik yang kemudian dia banyak menggeluti tentang hadis Nabi dan sejarah Nabi, yang kemudian dalam masalah hadis dia menuangkan dengan buku yang cukup tebal. Ya, kalau dalam terbitan yang lain ada 7, ya 7 tapi tebal, dan itu yang pernah saya baca. Yang kemudian hak cipta juga adalah dimiliki oleh negara-negara Eropa. Jadi yang punya hak cipta ini bukan penerbit Islam. Ya, jadi kalau kita pun beli, maka uang pun masuknya ke mereka. Ya, termasuk demikian kalau dilihat dalam jilid yang baru, ya edisi yang terbaru, ini hitungan sudah berapa? 21 jilid. Ya, dan memang diantara kelebihan kaum orientalis itu sangat ulet.
Ya, mereka mengkaji Islam, meneliti Islam, tetapi dengan tujuan untuk mencari kelemahan Islam, itu mereka sangat ulet. Ya, berbeda barangkali dengan kita, kajian misal untuk menuntaskan sebuah kitab itu sudah lesu dulu. Ya, kalau mereka luar biasa. Dan ini diakui ya oleh mereka oleh orang-orang Islam yang pernah belajar dengan kaum orientalis. Di antara yang disaluti atau yang dikagumi dari sifat mereka adalah sangat ulet, sangat teliti. Nah, maka hadirin sekalian, ketika dikatakan bahwasanya apakah buku ini keliru? Enggak, buku ini benar. Dan kita sangat butuh bagi orang yang, dan saya kebetulan mengambil jurusan hadis, ketika seseorang menelusuri dan ingin mencari dengan cepat, bagaimana saya ingin mendapatkan hadis yang tadi yang kita bacakan, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Tinggal dicari. Ya, diambil dari kata huruf dal, dalla, atau diambil dari huruf ja'ala, yang kemudian nanti akan kita telusuri dan kita akan temukan hadis ini diriwayatkan oleh imam siapa, terus dari sahabatnya sahabat siapa, itu disebutkan. Nah, maka hadirin sekalian, ini benar. Demikian juga dengan Wensing yang menulis buku Miftah Kunuzis Sunnah yang terdiri dari 14 buku sejarah. Tabaqat Ibnu Sa'ad masuk di situ, Sirah Ibnu Hisham masuk di situ. Yang kemudian jika ada lafaz-lafaz yang asing akan dibahas dalam buku itu. Kita butuh, itu benar. Tetapi hadirin sekalian, buku yang ketiga yang ditulis oleh Wensing, yaitu dengan judul Al-Aqidah Al-Islamiyah, yaitu berkaitan dengan sejarah dan perkembangan akidah Islam. Nah, ini baru racun. Jadi dua buku adalah benar, ini hak, tetapi buku yang satunya itu racun. Ya, sehingga demikian diantara sifat mereka adalah talbisul haqqi bil batil. Ya, mereka mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Dan kalau kita lihat ibu dan bapak sekalian, kenapa kaum orientalis ini kok mau menulis buku tentang hadis ini? Diterbitkan oleh penerbit-penerbit Eropa, tidak diterbitkan oleh penerbit Islam. Kenapa mereka mau? Nah, ini harus dilihat. Jadi kita jangan terjebak kemudian mengatakan nggak apa-apa lah, Wensing itu walaupun kafir dia baik kok. Ya, dia punya karya. Nah, ini kita jangan terjebak. Ya, karena sebagian kalangan yang tertipu melihat ada sebagian karya orientalis yang seolah-olah berpihak kepada Islam, tetapi dia lupa ada karya yang lain yang justru menikam dan menghujat Islam. Seperti Profesor Dr. Abdul Muhdi bin Abdul Qadir Abdul Hadi, beliau ketika mengkritisi tentang kenapa Wensing menulis buku Mu'jam ini, beliau mengatakan karena di antara tujuan Wensing dan kalangan orientalis yang lain adalah mereka ingin mencari kelemahan Islam, ingin menghujat Islam melalui hadis-hadis Nabi. Bagaimana caranya agar mereka cepat sampai kepada hadis yang mereka tuju? Maka harus dibuat buku panduan ini, ya, untuk mempercepat proses pencarian hadis yang mereka inginkan. Jadi tidak usah susah-susah lagi, tinggal rujuk ke dalam buku ini, hadis akan didapatkan. Nah, jadi kalau diumpamakan, buku ini bagaikan pisau. Kalau yang megang pisaunya itu ibu-ibu misal untuk masak, ya, atau bapaknya misal, itu tidak bahaya. Tetapi kalau yang menggunakan buku ini adalah anak kecil, atau yang menggunakan pisau itu anak kecil, itu akan membahayakan. Sama dengan buku ini, tergantung berada di tangan siapa. Kalau kita ingin cepat mencari hadis dengan tujuannya untuk memahami, cepat faham, yang kemudian ingin diamalkan. Kalau kalangan orientalis tidak ke situ. Mereka ingin cepat mendapatkan hadis yang kemudian mereka akan hujat. Dan kita lihat hadirin sekalian, di antara yang dihujat oleh Wensing, di antara adalah hadis berkaitan dengan Jibril datang kepada Rasulullah, bertanya tentang 3 hal yang akan dikenal dengan istilah hadis Jibril. Bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, dan bertanya tentang ihsan. Catatan Wensing mengatakan bahwasanya pertama dia mengatakan ini bukan hadis Nabi. Ini kritikan dia. Dia mengatakan tidak pernah Muhammad mengatakan kata-kata hadis tadi. Yang kedua dia mengatakan, Wensing mengatakan
bahwasanya dalam sejarah Islam baru pertama kali ada pembedaan, ini Islam, ini iman. Dia mengatakan demikian. Ya, jadi nggak ada dalam sejarahnya kok bisa dibedakan iman dengan Islam. Nah, maka hadirin sekalian, kemudian yang ketiga, Wensing mengatakan bahwasanya ihsan dalam ajaran Islam itu adalah sesuatu yang baru. Dan ini sekali lagi dia ujung-ujungnya mengatakan bahwasanya hadis itu bukan sabda Nabi. Jadi dia ingin meruntuhkan dari awal, bangunan Islam. Bahwasanya hadis itu bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tetapi adalah produk sahabat sesudah Rasulullah wafat. Nah, maka hadirin sekalian, ketika dikatakan bahwasanya perbedaan antara Islam dengan iman merupakan hal yang baru, kata Wensing, ini karena orang ini kan menggelutinya hadis Nabi. Dia tidak tahu kalau ada ayat yang menyatakan bahwasanya antara Islam dengan iman itu memang berbeda. Ya, misal dalam surat Al-Hujurat, ketika Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, di situ orang Arab Badui mereka mengatakan kami telah beriman. Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman tapi kalian baru Islam. Maka dalam hadis dikatakan ketika dalam ayat, ya dalam surat Al-Hujurat tadi, maka ada hadis yang menyebutkan al-imanu fil qalbi wal islamu alaniyah. Iman itu adalah berkaitan dengan hati, dan Islam itu berkaitan dengan zahir, ya dengan alaniyah, apa yang nampak. Maka nanti dalam penjelasan tentang rukun iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, itu kan hati, ya berkaitan keyakinan. Tapi ketika berbicara tentang Islam, yang dibicarakan apa? Tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, zahir, yang nampak. Nah, maka hadirin sekalian, ini justru dia yang keliru. Ya, dia yang keliru, yang mana dalam Al-Quran sudah dijelaskan ada perbedaan antara iman dengan Islam. Dan Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat itu, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya ada kata-kata iman dan ada kata-kata Islam, maka Ibnu Katsir menyatakan iman adalah berkaitan dengan batin dan Islam berkaitan dengan zahir, yang kemudian iman lebih khusus daripada Islam. Ya, nanti silahkan dirujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir sudah menjelaskan tentang perbedaan antara iman dengan Islam, dan kaidahnya adalah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu kaidah. Ya, kaidah ketika dalam ayat ada kata-kata iman dan Islam, iman dan Islam disatukan dalam sebuah ayat, maka masing-masing punya pengertian berdiri sendiri. Dan jika terpisah, di dalam ayat hanya disebut kata-kata iman, atau di dalam ayat hanya kata-kata Islam, maka di dalamnya ketika kata-kata iman sudah masuk dalamnya kata-kata Islam. Demikian juga kata-kata Islam yang disebut di dalamnya sudah masuk kata-kata iman. Kemudian hadirin sekalian, tuduhan yang selanjutnya dia mengatakan bahwasanya dalam hadis tadi itu kata-kata ihsan itu adalah kata-kata baru, kata-kata tambahan yang tidak ada dalam ajaran Islam sebenarnya. Nah, ini juga keliru. Ya, banyak kita temukan ayat yang menjelaskan tentang kata-kata ihsan. Misal innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Allah sungguh sangat cinta kepada orang-orang yang melakukan ihsan. Atau dalam ayat yang lain, ketika Allah menyebutkan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu wa huwa muhsinun, juga disebut kata-kata ihsan. Ya, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang waman ahsanu dinan mimman aslam, yang mana dia menyerahkan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, sementara orang itu melakukan kebajikan. Maka banyak dalam Al-Quran
disebutkan kata-kata ihsan dan tidak benar tuduhan yang dilontarkan oleh kalangan orientalis yang menyatakan ihsan itu adalah ajaran baru. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, ketika Wensi mengatakan hadis itu bukanlah sabda Nabi, hadis bukanlah perkataan Nabi, hadis bukanlah perbuatan Nabi, tetapi hadis merupakan produk para sahabat. Nah, ini untuk menjawabnya, pertama kita kembalikan kepada definisi hadis. Apa itu hadis? Ya, maka hadis adalah segala sesuatu yang berbentuk perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Demikian juga dengan pengakuan ikrar, ya, pengakuan Nabi atas perbuatan sahabat. Sahabat melakukan sesuatu, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengakuinya. Maka itu juga bagian dari hadis. Demikian juga dengan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ini juga bagian dari hadis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dijawab dengan, mungkinkah para sahabat ini bohong? Ini karena Wensing ini secara tidak langsung dia mengatakan para sahabat adalah yang memodif hadis tadi. Mereka yang memproduk hadis tadi. Berarti Wensing telah menuduh para sahabat memalsukan dan membuat-buat hadis. Pertanyaannya, mungkinkah para sahabat bohong atas nama Nabi? Kita, kaum muslimin, dari kalangan ahli sunnah akan menyatakan para sahabat tidak mungkin bohong. Karena prinsip dalam ahli sunnah menyatakan bahwasanya setiap sahabat adalah adil. Adil itu tidak mungkin bohong atas nama Nabi. Ya, berbeda dengan Wensing, berbeda dengan kelompok Syiah. Yang mana kelompok Syiah menyatakan para sahabat semuanya para sahabat tidak adil. Ya, dalam arti bisa saja para sahabat memalsukan. Nah, oleh sebab itu dijawab dengan yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik menyatakan innahu la yamnauni. Ya, beliau menyatakan sungguh ada satu hal yang menghalangi aku untuk banyak menyampaikan hadis. Di antaranya adalah sabda Nabi, yang mana Anas kemudian menyebutkan sabda Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang dengan sengaja bohong atas namaku, maka siap-siaplah untuk mengambil tempat di neraka. Ya, walaupun nanti ada hadis yang lain dari Abu Hurairah, ada hadis yang lain dari Mughirah bin Syu'bah, ya, kemudian juga ada hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib, yang jelas hadis tentang larangan bohong atas nama Rasulullah SAW, hadisnya adalah mutawatir. Ya, diriwayat oleh banyak para sahabat Rasulullah SAW, sehingga tidak mungkin para sahabat berdusta atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena hadirin sekalian, Imam Juwaini, ya, tokoh besar dalam madhab Syafi'i, beliau menyatakan barang siapa yang berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, keluar dari Islam. Bayangkan, Pak, kalau Wensi mengatakan para sahabatlah yang buat-buat hadis, kalau digunakan pendapat Imam Juwaini, berarti apa? Para sahabat kafir. Ya, karena dituduh oleh Wensing mereka yang buat-buat hadis. Kemudian ketika Imam Juwaini mengatakan bahwasannya orang yang membuat atau yang berdusta atas nama Rasulullah adalah kafir, keluar dari Islam, kita mengatakan apakah Imam Juwaini keliru mengatakan kafir orang yang berdusta atas nama Rasulullah? Ternyata kalau diselidiki itu ternyata beliau benar juga. Ya, walaupun jumhur ulama seperti Imam Zahabi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Munawi dan jumhur ulama yang lain termasuk anak daripada Imam Juwaini, yaitu Imamul Haramain, menyatakan orang yang berdusta atas nama Rasulullah itu tidak sampai pada derajat kafir, tetapi telah melakukan dosa besar. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ada salah seorang ulama, ya, dia sebut namanya Ibnu Taimiyah, dalam bukunya As-Sarimul Maslul, Iqtida ila Shirathil Mustaqim, ya, beliau menyebutkan hadis
yang menunjukkan benarnya pendapat Imam Juwaini. Ya, jadi satu sisi Imam Juwaini juga betul, di satu sisi jumhur ulama pun betul, yaitu harus dibedakan bohong pada masa Nabi dengan bohong dalam periwayatan. Ya, maka Ibnu Taimiyah menyebutkan riwayat tentang seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, falam yuzawijuh. Ya, ketika laki-laki itu melamar perempuan, keluarganya, kabilahnya menolak. Akhirnya laki-laki tadi pulang, dan keesokan harinya dia datang dengan menggunakan pakaian yang bagus. Kemudian dia mengatakan kepada masyarakat di situ, yang memakaikan baju saya ini adalah langsung Rasul, dan saya diutus oleh Rasul untuk menjadi hakim, menjadi pemutus perkara di antara kalian. Nah, kemudian si laki-laki tadi masuk ke rumah perempuan. Kemudian di antara warga curiga, ini benar enggak orang ini? Dia ngaku-ngaku utusan Nabi. Akhirnya dikirimlah utusan datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah benar si fulan itu Anda utus? Maka Nabi mengeluarkan kata-kata kadzaba aduwullah. Nabi mengatakan musuh Allah itu berdusta. Dia telah menggunakan namaku, dan seolah aku adalah yang memakaikan pakaiannya, dan seolah aku adalah yang mengutusnya. Kemudian Nabi meminta seorang sahabat, dan mengatakan dengan kata-kata, carilah orang itu. In wajadtahu hayyan wa ma'aruhu tajidhu hayyan fadrib unuqahu. Nabi mengatakan, wahai sahabat, pergilah ke orang itu dan carilah orang itu. Jika kamu menemukan orang itu masih hidup, dan saya berharap, saya ingin tidak menemukan orang itu dalam kondisi hidup lagi. Itu sabda Nabi. Tapi jika kamu temukan orang itu masih hidup, fadrib unuqahu, penggal kepala. Wa in wajadtahu mayyitan fa ahrikuhu binnar. Dan jika kamu menemukan orang itu dalam keadaan sudah mati, bakar mayatnya. Nah, maka Ibnu Taimiyah menyatakan, inilah bukti benarnya perkataan Imam Juwaini yang menyatakan seseorang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW hukumnya bisa sampai pada derajat kafir, bisa keluar dari Islam, yaitu ketika seorang berdusta atas nama Rasulullah dan Rasul masih hidup. Berbeda dengan dusta, misal ada orang yang membuat hadis palsu. Yang membuat hadis palsu itu bukan hadis, misal dikatakan al-badinjan dawa likulli syai' misal. Ya, dibuat riwayat terong itu adalah obat segala penyakit. Ya, atau misal barang siapa yang membaca Yasin 1000 kali di malam Jumat Kliwon, maka dijamin masuk surga misal. Kira-kira hadis bukan tuh, Pak? Kita bisa pastikan itu bukan hadis. Ya, karena zaman Nabi tidak dikenal istilah Jumat Kliwon. Ya, karena istilah Jumat Kliwon adanya di mana? Ya, di kita saja. Nah, maka hadirin sekalian, berkaitan dengan periwayatan tadi yang berlaku adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan itu adalah dosa besar, meskipun Nabi mengatakan bahwasanya dosa berdusta atas nama Rasulullah ini berbeda dengan berdusta kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadirin sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ternyata sejarah telah mencatat ada pendahulu kaum orientalis. Namanya adalah Yohanes Dimaski. Yohanes Dimaski ini dari sisi nama orang Islam bukan, Pak? Bukan Islam. Ya, kita percepat. Dia bukan orang Islam. Ya, dia bukan orang Islam. Dia lahir tahun 81 Hijriah dan meninggal di tahun 137 Hijriah. Artinya di generasi awal. Berarti generasi masuk di level tabi'in. Dalam rangka dia orang Kristen, maka dalam rangka agar pendapatnya itu diambil oleh orang Islam, dia mengganti nama dengan Mansur. Ya, maka diganti dengan nama Mansur Dimaski. Dia punya buku dengan judul Hayatul Muhammad, yaitu tentang kehidupan Nabi.
Di antara buku yang ditulis oleh Mansur Dimashqi ini menyatakan Muhammad itu namanya dulu adalah Hamid, dia kenalan dengan Arius, yang mana Arius itu adalah orang yang mentauhidkan Allah dan diusir oleh gereja. Sehingga di kesimpulan dari buku ini, ajaran Muhammad itu adalah mengadopsi ajaran Arius. Kemudian yang selanjutnya, Yohanes Dimashqi ini membuat riwayat palsu. Yang membuat riwayat palsu yang kita temukan riwayat ini dalam buku-buku hadis. Kita temukan dalam buku hadis, kita temukan dalam buku tafsir, yaitu berkaitan dengan adanya kisah berkaitan dengan kenapa Nabi Muhammad menikahi istri mantan anak angkatnya, yaitu Zainab binti Jahsy. Dinikahi oleh Rasul, padahal Zainab itu adalah mantan istri daripada Zaid. Baik, hadirin sekalian, kita lihat. Ya, ini nanti dalam ayat. Nanti dalam surat Al-Ahzab, silahkan dilihat. Surat Al-Ahzab ayat 37. Ya, surat Al-Ahzab ayat 37. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujak wattaqillah wa tukhfi ma fi nafsik mallahu mubdi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Ya, dan seterusnya. Hadirin sekalian, di sini Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah, maksudnya Zaid. Ya, Zaid bin Harisah ini oleh Allah telah diberikan kenikmatan, yaitu dengan apa? Dengan masuk Islam. Dan juga yang telah kamu berikan kenikmatan, maksudnya Zaid diberi nikmat oleh Nabi itu, diberi anugerah oleh Nabi adalah beliau dibebaskan dari perbudakan. Itu sebuah anugerah. Dan diangkat menjadi anak angkat Nabi, itu juga merupakan sebuah anugerah. Maka Nabi mengatakan, amsik alaika zaujak, wahai Zaid, tahan istri kamu dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi ma fi nafsik, dan kamu Muhammad menyembunyikan apa yang ada dalam dirimu. Ini kritikan saya kepada tafsir yang ditulis oleh Ustaz Thalib. Nanti silahkan dibaca, atau kalau ada di sini saya ingin bacakan. Lupa, saya tidak bawa. Dalam tafsir itu disebutkan, ketika menyebutkan wa tukhfi ma fi nafsik, yaitu kamu sembunyikan rasa cinta kamu kepada Zainab. Nanti silahkan dilihat dalam tafsir yang diteliti oleh Majelis Mujahidin. Di situ diartikan dengan, dan kamu sembunyikan rasa cinta kamu kepada Zainab. Mallahu mubdih. Ya, dan Allah tidaklah akan menampakkannya. Wa takhshan nas. Rasa cinta kamu yang kamu sembunyikan kepada Zainab itu adalah dikarenakan kamu takut kepada manusia. Ini terjemah yang keliru. Kenapa keliru? Akan dilihat dari sisi sumber. Kenapa diterjemahkan dengan kata-kata itu? Tidak kita pungkiri, yang diterjemahkan tadi salah satu terjemah yang diambil dalam tafsir Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi menyebutkan ada 4 pendapat ketika menjelaskan ayat ini. Di antaranya adalah dinisbatkan kepada perkataan Ibnu Abbas, al-hub, yaitu rasa cinta. Tetapi hadirin sekalian, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Qurtubi, kemudian yang lain yang menyebutkan kisah tentang Zainab, nanti ada riwayat, ya ada riwayat, maka nanti penafsiran yang benar termasuk disebut oleh Ibnu Katsir. Ya, nanti akan kita sebutkan riwayat yang ada ini, yang kita nanti akan bacakan, termasuk para ulama yang lain, termasuk Imam Qurtubi dan ulama tafsir yang lainnya. Nah, maka hadirin sekalian, disebutkan dalam asbab nuzulnya ketika Rasulullah ke rumah Zaid. Ketika Rasulullah ke rumah Zaid, Zaid sedang tidak ada. Akhirnya Rasulullah berdiri di depan pintu, yang kemudian yang membukakan pintu adalah Zainab dengan menggunakan pakaian tidur. Kira-kira gimana, Pak? Zainab binti Jahsy itu seorang wanita yang cantik luar biasa. Beliau seorang bangsawan dan dinikahkan kepada Zaid seorang budak, maka tidak seimbang. Ya, tidak seimbang dalam rumah tangganya, kisruh. Karena Zainab ada seorang bangsawan yang kemudian secara manusiawi, ya ini nanti dalam pembahasan fikih, harus kufu, ya harus setara. Apalagi
beliau dari Quraisy. Ya, maka nanti ada pendapat yang mengatakan Quraisy tidak boleh dinikahi dengan selain Quraisy. Nah, maka hadirin sekalian, disebutkan dalam riwayat itu Zainab menggunakan pakaian tidur yang kemudian Nabi darahnya mendesir. Rasul jadi ajabathu. Penampilan Zainab itu sangat menarik Nabi. Sehingga kemudian Nabi bergumam dan mengatakan subhanallah ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub. Terdengar kata-kata itu oleh Zainab. Akhirnya Rasulullah langsung berbalik. Kemudian datang Zaid. Kemudian Zainab mengatakan, wahai Zaid, tadi ada Nabi. Kemudian Zaid bertanya, apakah Nabi masuk? Enggak, Nabi tidak masuk. Tapi Nabi melihat saya. Terus Zaid mengatakan, apa yang dikatakan Nabi? Kemudian Nabi tidak ngomong apa-apa. Tapi Nabi hanya bergumam dan mengatakan dengan gumam yang dia mengatakan, Zainab mengatakan dengan omongan yang tidak jelas, tapi beliau mengatakan ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub. Akhirnya Zaid paham. Dengan kata-kata itu Rasul suka dengan Zainab. Nah, ini hadirin sekalian, seluruh riwayat yang berkaitan dengan Rasulullah tertarik kepada Zainab, berkunjung ke rumah Zainab, itu produknya Yohanes Dimaski. Ya, produk daripada Yohanes Dimaski atau Mansur Dimaski yang membuat riwayat yang menunjukkan Nabi itu adalah seperti apa, punya syahwat yang tuduhan, artinya suka kepada istri orang dan seterusnya. Nah, ini akan kita tampilkan pernyataan para ulama tafsir yang ada. Ini termasuk mencoreng ya kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka dimasukkan ke dalam kategori kisah yang Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat itu adalah kisah dalam rangka menjelekkan malaikat, menjelek-jelekan nabinya. Nah, maka hadirin sekalian, ini perlu hati-hati ya dalam menafsirkan ayat, itu harus dilihat. Jangan sampai kemudian riwayat Israiliyat ini kemudian diambil, kemudian diartikan wa tukhfi ma fi nafsik, dan kamu sembunyikan rasa cinta kamu kepada Zainab, padahal bukan. Ibnu Katsir menyebutkan pernyataan Ali bin Husain. Ketika Ali bin Husain sa'alani Ali bin Husain. Jadi Ali bin Zaid bin Jud'an ditanya oleh Ali bin Husain tentang bagaimana pendapat Hasan, cucu dari Nabi, anak dari Ali, tentang firman Allah, wa tukhfi ma fi nafsik, yaitu berkaitan dengan engkau sembunyikan rasa cinta kamu. Ini terjemah yang tadi yang saya kritisi. Ya, padahal bukan itu artinya. Wa tukhfi ma fi nafsik, kamu sembunyikan apa yang ada dalam diri kamu. Ibnu Katsir mengatakan hadza ahdun wa'adallahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam bi an takuna zaujah lahu. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada Nabi bahwasanya Zainab itu nanti akan menjadi istri kamu. Tapi Rasul tukhfi, tapi Rasul sembunyikan. Rasul tidak sampaikan dulu. Ya, karena kalau datang pada Zaid, sebenarnya istri kamu itu akan menjadi istri saya. Nabi masih menjaga perasaan Zaid. Jadi yang disembunyikan adalah bukan cinta kepada Zainab, tapi yang disembunyikan apa? Janji Allah. Dan nanti akan ada riwayat Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan riwayat dari Aisyah yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi dengan Zainab, langsung Allah yang menikahkan. Dan hadirin sekalian, ya maka di sini jelas ketika dikatakan apakah Rasul yang disembunyikan oleh Nabi adalah rasa cinta, faqala la, walakin Allah a'lama nabiyahu annaha satakunu min azwajihi qabla ayatazawwajaha. Maka Hasan, cucu Ali mengatakan bukan itu artinya. Rasul bukan menyembunyikan rasa cintanya pada Zainab, bukan. Akan tetapi Rasul menyembunyikan di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu nabinya bahwasanya Zainab akan menjadi suatu saat akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu disimpan dulu oleh Nabi. Ini penafsiran yang benar. Ya, ini penafsiran yang benar, dan dengan demikian keliru ya penafsiran sebagian kalangan yang mengartikan wa tukhfi ma fi nafsik, kamu sembunyikan apa yang ada dalam diri kamu,
yaitu berkaitan dengan rasa cinta. Jadi sekali lagi, yang disembunyikan oleh Nabi bukan rasa cinta, tapi apa? Yaitu janji Allah yang mengatakan bahwasanya suatu saat Zainab akan menjadi istri Nabi. Jadi penafsirannya sangat beda sekali. Yang satu ada unsur mencela Nabi, ya ada unsur mencoreng ismah Nabi. Yang satu ada unsur memuliakan Rasulullah SAW, dan seluruh riwayat yang menjelaskan tentang adanya rasa cinta Nabi kepada Zainab karena menggunakan gaun atau baju tidur tadi, semuanya tidak lepas dari para perawi ini. Yang disebutkan adalah misal ya dia dhaif dengan kesepakatan ulama, kemudian hadisnya matruk harus ditinggalkan, kemudian dikatakan dia tertuduh sebagai orang yang berdusta, dan seterusnya. Demikian juga dengan Ibnu Al-Arabi menyatakan seluruh riwayat yang menjelaskan tentang adanya perasaan cinta Nabi kepada Zainab yang mengakibatkan nikahnya Rasul dan Zainab adalah saqitatul asanid. Ya, sanadnya adalah gugur. Baik dia lemah rawinya, baik dia matruk harus tinggalkan riwayatnya, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali secuil di atas sebagian daripada tuduhan. Tema besar kita adalah berkaitan dengan tuduhan kaum orientalis yang kemudian ternyata tuduhan itu tidak benar. Dan sekali lagi kita jangan terjebak ya dengan riwayat yang dimunculkan oleh tokoh daripada kaum orientalis. Di antaranya adalah Mansur atau Yohanes Dimaski yang kemudian dikutip dan dinukil oleh sebagian ahli tafsir dan sebagian dari para penulis sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Karena saya jam 8 harus ngisi di Jakarta, mungkin tidak ada sesi tanya jawab dulu. Ya, dan sekali mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah